Pemirsa, kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT di berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia menjadi isu hangat yang diperbincangkan dalam kalangan mahasiswa yang akan menimbulkan gejolak demonstrasi mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi. Menanggapi hal tersebut, PLT Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Cici Sri Cahyandari menjelaskan PTN sebenarnya tidak menaikkan biaya UKT, melainkan menambahkan kelompok UKT menjadi lebih banyak. Dalam konferensi persnya kepada awak media di Gedung D Kemendikbudristek, PLT Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Cici Sri Cahyandari menjelaskan, PTN sebenarnya tidak menaikkan biaya UKT, melainkan menambahkan kelompok UKT menjadi lebih banyak. Alasannya untuk memberikan fasilitas pada mahasiswa dari keluarga yang tidak mampu. Namun yang dipermasalahan kerap kali kampus memberikan lompatan besaran UKT yang sangat besar. Biasanya lompatan biaya tersebut menurut Cici hadir di golongan UKT 4 dan ke-5 dan seterusnya dengan besaran rata-rata 5 hingga 10%. Sedangkan UKT 1 dan UKT 2 sudah jelas diatur dalam Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024 tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi di PTN Kemendikbudristek. Lebih mahal mana ya? Ini memang ada isu yang saat ini pasti sudah. Ini banyak teman-teman yang tanya satu-satu ke saya. Daripada tanya satu-satu, ya udah kita kupas tuntas deh hari ini gitu ya, terkait dengan UKT dan IP. Jadi kalau kemudian, nah ini permasalahannya semua saya melihat kita ini ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini amanat undang-undang, gitu ya. Bagaimana caranya dengan keterbatasan keuangan negara ini? Caranya ya dengan cara ini, pengenaan UKT berkeadilan. Kalau misalnya kita tahu, kita punya ada beberapa misalnya mahasiswa yang orang tuanya mampu dapat kemudian membayar dengan UKT tertinggi gitu, yang sama dengan BKT, paling tidak bantuan pemerintah itu dapat diberikan untuk memperbanyak akses yang kurang mampu. Cici mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi untuk memastikan apakah ada mahasiswa yang UKT-nya melebihi kemampuan ekonomi orang tua. Dari Jakarta, Julius Soeharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan.